Wah, menarik sekali. Ini teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya dari rekan-rekan expert juga boleh, Pak? Mas Harun. Oh, Mas Ya, Ari. ya. Iya, Mbak. Mas, saya ada pertanyaan iseng, tapi iseng banget ini pertanyaannya. Sumpah. Saya jawabnya boleh iseng nggak? Boleh juga, Mas. Ya, menarik banget ya. Tidak hanya melihat apa, ternyata juga bisa melihat karya itu sebagai tool gitu ya, Mas, sebagai alat gitu ya. Pada dasarnya dari penjelasan Mas Fitria Wan Nur Indianto. Pertanyaan iseng saya tuh, terus setelah dinobatkan itu sampai saat ini di 2020 ini, itu sepak terjangnya Denny J.A. dalam dunia sastra itu seperti apa, Mas? Iseng banget ini pertanyaannya. Kan waktu itu bahkan Seno aja nggak masuk ya dalam 3-3 itu, tapi dia masuk gitu kan ya, atau out aja nggak masuk gitu ya, yang tapi mereka stabil dan terakui karyanya. Nah, Denny J.A. itu apa kabar sih Mas saat ini untuk dalam dunia sastra gitu? Terus itu pertanyaan isengnya. Nah, tapi ada juga pertanyaan seriusnya ini, Mas. Nah, pertanyaan seriusnya itu posisi kesusastraan ini sebagai tool, alat atau arena atau sebagai mendapatkan sebuah modal simbolik dan sebagainya itu, kalau dari pandangannya Mas sendiri di yang sekarang ini ada nggak sih muncul dalam bentuk yang lain? Kalau yang era itu kan jelas keluarlah buku 33 sastrawan berpengaruh gitu kan ya. Tapi sebenarnya jika tanpa buku atau sebuah pengakuan yang lebih jelas seperti itu, pada dasarnya ada tidak sih arena seperti itu juga masih bermunculan saat ini? Apalagi misalnya kayak kemarin itu kan, bukan kemarin sih kan, juga pernah headline ketika Terelia menyatakan saya tidak akan lagi menulis karya sastra gitu, karena pajak yang tinggi yang dibebankan kepada penulis. Jadi kan itu sebagai bentuk pemberontakannya lalu mengeluarkan statement seperti itu. Nah, apakah ini bisa masuk ke dalam pembahasan Borju juga berupa strategi atau apalah sebagainya gitu, Mas? Oke, saya jawab dulu ya. Apa yang dilakukan Denny J.A. setelah muncul 33 tokoh sastra Indonesia? Ini jawabannya di luar penelitian saya ya, tapi coba saya. Sebenarnya kalau dalam konteks ini sebenarnya kan legitimasi Denny J.A. masuk ke arena sastra untuk memperoleh legitimasi berupa modal simbolik, yaitu pengakuan dalam arena sastra Indonesia. Dan itu dalam tanda kutip sudah dia terima ketika dia dinobatkan sebagai 33 tokoh sastra Indonesia paling berpengaruh versi buku 33 tokoh sastra Indonesia paling berpengaruh. Itu adalah pencapaian yang sudah didapat Denny J.A. hanya dalam hitungan mungkin 1 tahun dan sebagainya. Dan belum ya, dari 2012 sampai sejak dia berkiprah 2013 sampai munculnya, ya kira-kira seperti itu. Kira-kira dalam hanya hitungan 1 atau 2 tahun dia sudah dinobatkan, walaupun versi buku dan versi orang-orang tertentu dan versi satu orang bernama Ahmad Gaus yang notabene teman dia sendiri gitu kan. Nah, kemudian ini yang logika arena sastra, ketika dia sudah mencapai sesuatu itu harus dipertahankan. Dalam arena sastra itu tidak bisa ketika kamu masuk atau di arena manapun, ketika kamu masuk sesuatu sudah memperoleh, kamu harus terus-menerus mempertahankan itu. Walaupun apa yang kamu lakukan tidak akan semasif ketika kamu mencoba meraihnya. Ya sama aja ketika mau mencari cewek lah ya, mendekati cewek, kalau PDKT itu habis-habisan lah ya, habis-habisan sampai balik pulang, jungkir balikan kepala di kaki gitu kan. Nah itu sama, di arena manapun juga seperti itu. Ketika kamu sedang ingin mencapai, itu kamu akan berusaha mati-matian untuk sampai ke titik itu. Setelah di situ ya udah santai aja. Kamu udah mendapatkannya, sama udah nggak akan se
fighting ketika kamu memperoleh. Tapi yang kamu tinggal mempertahankan. Mempertahankan itu ya konsistensi. Misalnya kamu tetap menulis atau sesekali muncul di pertemuan-pertemuan sastra itu bagian untuk mempertahankannya. Untuk eksis lah kayaknya. Masih tetap eksis. Nah kalau saya lihat sendiri sih sebenarnya memang Denny J.A. ini cukup, dia tidak bekerja sendiri ya. Denny J.A. ini kan orang besar, Mbak. Dia ketua Lembaga Survei Indonesia, penemunya, dia punya lembaga yang besar, dia juga tidak hanya, dia memang ilmuwan di bidang sosial, dia melakukan riset juga. Nah ini yang penting dilihat sebenarnya, sastra itu hanyalah sebagai jalan ya. Ketika dia sudah memperoleh modal simbolik di arena sastra, modal yang kita terima itu harus dikonversi lagi menjadi sesuatu yang lain. Sama aja ketika saya misalnya terkenal nih jadi sastrawan, ini bisa saya konversi lagi untuk misalnya saya diundang acaranya jadi duitnya bisa saya jadikan modal usaha gitu kan. Artinya apa yang kita sudah dapat di satu arena kita bisa konversi ke arena lain. Nah, kalau teman-teman lihat Denny J.A. ini setelah dia dinobatkan sebagai tokoh sastra, dia keluar dari sastra, kemudian masuk ke arena yang lain, kemudian dia seolah-olah ini tujuan berikutnya adalah menjadi salah satu tokoh anti diskriminasi di Indonesia. Kalau teman-teman ikuti itu. Jadi setelah dia buku 33 tokoh, kalau teman-teman baca profilnya di Wikipedia atau di website, dia tujuan berikutnya adalah mencari keluar masuk ke ranah yang lebih besar. Dia ingin masuk ke ranah sosial politik sebagai tokoh anti diskriminasi gitu loh. Jadi dia ngambil dari sastra, itu modalnya dari sastra sudah ada, dia ingin masuk lagi ke ranah yang lebih besar menjadi tokoh anti diskriminasi. Kenapa itu penting? Karena Denny J.A. ini kan bergulat di arena kekuasaan di Indonesia. Dia di tengah elit gitu loh. Satu lembaga survei ini dalam pikiran saya ya, satu lembaga survei itu harus untuk memperoleh kepercayaan karena itu harus dekat dengan kekuasaan, artinya dekat dengan duit dan sebagainya. Harus punya kekuatan legitimasi yang kuat. Siapa pemiliknya itu harus dikenal, harus besar. Sementara dunia bisnis ini kan persaingannya selalu ketat gitu. Kalau kamu tidak bisa mempertahankan kredibilitasmu, termasuk namamu, kamu mungkin bisa tersingkir gitu lah. Kalau teman-teman lihat pemilu itu kan lembaga survei juga banyak tuh, ada LSI Denny J.A., ada Satra, banyak lah ya. Artinya di dunia bisnis, di dunia politik saingannya berat. Untuk bisa membantu Denny J.A. dan lembaganya atau posisi Denny J.A. secara individual sebenarnya, dia harus punya akumulasi itu. Tadi kalau saya sebutkan, kalau kamu mau kuat kamu harus punya 3 modal. 1 modal ekonomi, 2 modal cultural, di situ sekolah dan sebagainya, ijazah dan sebagainya. Yang ketiga adalah modal simbolik. Kalau kamu punya 3 itu, kamu bisa masuk ke ranah apapun, kamu akan hebat. Gitu. Di dunia sastra untuk mempertahankan ini, kalau tidak salah Denny J.A. masih sekarang lagi menulis tulisan-tulisan tentang COVID-19. Coba cari aja. Sekarang dia nulis tentang COVID-19. Mungkin sastra COVID atau apalah kayak gitu. Ada cari di internet, searching di Google gitu. Jadi memang dia suka hal baru sebenarnya karena dia cukup cerdas untuk melihat peluang. Itu sih Mbak. Kalau itu pertanyaan pertama ya apa ya. Kemudian tentang posisi kesusastraan modal simbolik, kenapa yang Terelia tidak menulis? Nah ini di sastra nanti mungkin lebih kalau saya jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan Mbak, mohon maaf nanti dilurusin lagi ya Mbak. Nah, takutnya salah saya. Saya ngambil yang poin Terelie ini sih yang tidak menulis lagi tentang sastra. Nah, di teorinya Bourdieu itu ada 2 Mbak. Namanya arena sastra itu ada 2. Namanya sub-arena terbatas dengan satu lagi sastra skala besar. Kalau di buku Arena Produksi Kultural karya Bourdieu itu ada di arena sastra itu terbagi 2, namanya sub-arena terbatas dan skala besar. Sub-arena terbatas, skala besar dulu. Skala besar itu karya-karya terbitan mayor lah, penerbit mayor, karya-karya sastra populer yang tujuannya adalah untuk ekonomi, untuk nyari duit.
Jadi kamu menerbitkan buku yang sereceh-recehnya, tapi laku keras, akhirnya kamu dapat pendapatan banyak. Nah itu sub arena terbatas. Pasarnya adalah untuk uang lah ya. Orientasinya untuk uang. Kemudian ada sub arena terbatas itu adalah ya sastra-sastra komunitas lah ya. Kayak buku saya mungkin Monte Carlo dan satu Babak Kisah Cinta itu kan yang beli teman-teman sendiri, teman-teman penulis. Nah itu sub arena terbatas itu seperti itu. Jadi nggak ada orientasi uang, ya ada mungkin ya. Karena sekarang kan udah makanya konteksnya berbeda. Itu arena terbatas itu hanya dinikmati oleh sesama pecinta seni. Ya. Tapi ketika kamu di arena terbatas itu yang dicari bukanlah duit semata. Kalau di arena besar itu yang penting duit lah, karyanya receh nggak masalah, yang penting duitnya banyak. Kalau sub arena terbatas ini lebih ke substansi karya, kemudian yang dicari adalah legitimasi. Tidak penting kamu dapat uang berapa juta, yang penting kamu diakui sebagai penulis di antara sama sastrawan. Nah itu kira-kira seperti itu, Mbak. Nah Terelie ini misalnya, atau itu termasuk salah satu yang masuk dalam arena terbatas, sub skala besar ya, karena dia karya-karyanya kan diterbitkan penerbit mayor dan orientasinya uang. Bahkan dia tadi juga klaim soal pajak dan sebagainya. Tujuannya menulis adalah nyari duit gitu. Dia bekerja di sastra untuk cari duit. Beda mungkin kalau Mas Aula gitu nggak peduli, saya ada duit nggak peduli. Kira-kira kayak gitu. Intinya gitu Mbak, sastra ada dua arena. Siap Mas, thank you, jelas banget. Ya. Ada lagi. Mas, coba Mas, wah menarik sekali nih Mas. Oke Mas. Ya, wah tadi saya ini dapat inspirasi tadi ya Mas, bahwa modal simbolik itu sebenarnya juga dikonversi untuk yang lain. Wah ini menarik Mas. Jadi barangkali ini nanti bisa dielaborasi lagi ya Mas, dijelaskan kira-kira larinya itu kemana kira-kira kalau misalnya simbolik sastra tadi kan menjadi tokoh diskriminasi. Nah itu itu yang pertama itu Mas. Terus yang kedua ini Mas, sebenarnya kepentingan kritikus-kritikus yang meresisten. Nah ini belum disinggung mungkin Mas. Nah itu sebenarnya dia ini tujuannya apa Mas? Jangan-jangan dia juga sedang melegitimasi arena tertentu atau apa. Nah ini menarik karena kan tadi misalnya kondisinya kan pasca reformasi kan plural misalnya. Nah itu seperti itu. Monggo Mas. Iya, oke Mas. Ya Pak. Kemudian modal simbolik dikonversi ya. Ini tentu Mas, Denny J.A. saya kira sangat tahu logika itu dan menggunakannya, terbukti kan dia menggunakan klaim tokoh sastra Indonesia itu, kemudian dengan karya-karyanya yang bertema sosial dia ingin menjadi salah satu tokoh demokrasi dan anti diskriminasi di Indonesia. Itu ada kalau teman-teman lihat profilnya Denny J.A. yang terus berkembang, biodatanya itu akan selalu berubah. Kalau dia mencapai apa nanti dia apa kayak gitu ya. Itu kalau di dunia sastra sebenarnya misalnya konversi paling mudah itu mungkin bisa dari simbolik ke sosial juga bisa ya Mas. Misalnya dia jadi seorang sastrawan kemudian mau jadi menteri pendidikan mungkin ya. Tapi itu jarang Mas. Jarang. Maksudnya mungkin ada orang yang memanfaatkan itu. Tapi modal simbolik bisa dikonversi menjadi modal lain itu sangat kelihatan. Terutama modal ekonomi. Contohnya Raditya Dita menjadi penulis sastra. Ya, penulis sastra populer, dia menjadi penulis terkenal, dia sudah punya modal simbolik. Modal simboliknya bisa digunakan untuk dia menjadi komedian di stand up komedi. Dia masuk TV yang modal sosialnya bisa dirubah menjadi modal simboliknya diubah menjadi modal ekonomi yang berkali-kali lipat dari modal awalnya dia masuk. Dia memperoleh itu. Itu paling besar Mas. Modal simbolik itu bisa dikonversi menjadi modal ekonomi. Sama bukan hanya modal simbolik, modal kultural juga. Misalnya kamu investasi duit untuk sekolah, kuliah,
tapi kamu dapat ijazahmu itu bisa kamu konversi ijazah yang merupakan modal cultural, kamu konversi menjadi modal yang lain, modal ekonomi misalnya. Kamu bekerja di perusahaan dapat duit melalui ijazah yang kamu ini. Artinya modal ekonomi diubah menjadi modal kultural, diubah lagi menjadi modal ekonomi. Nah, seperti itu kan, Mas. Nah, itulah namanya konversi modal. Kalau dalam konteks BOSU. Modal kultural bisa jadi modal ekonomi dan sama juga modal ekonomi dibuat jadi apa? Karena seperti itulah. Termasuk sastra juga begitu. Modal simbolik juga bisa digunakan seperti itu. Itu contoh sederhananya sih. Kalau kasus ini paling kentara sih itu sih. Kalau misalnya modal simbolik, misalnya kalau teman-teman tahu Gunawan Muhammad itu salah satu inisiator Partai Demokrat kalau nggak salah. Ya, Gunawan Muhammad adalah seorang penulis, sastrawan, tapi juga dia seorang jurnalis. Tapi dia punya modal simbolik yang kuat. Dia bisa masuk ke ranah politik. Dia menjadi salah satu, kalau nggak salah, pendiri Partai Demokrat kalau nggak salah. Karena dia kader. Makanya dia punya posisi penting di arena kekuasaan yang lebih besar melalui modal simbolik yang dia miliki. Di arena sosial politik dia punya kekuatan juga. Walaupun mungkin kekuatannya tidak sebesar karena sastrawan kan jarang banget dia, kalau kamu sastra ya sastra aja. Kalau kamu sastra ke politik, kadang-kadang kalau sebelum reformasi 98 itu ya kamu sastrawan atau politikus sih. Kayak seperti misalnya kalau kasus teman-teman tahu Ebit GAD misalnya. Kamu tuh seniman apa sih? Kalau di Jogja dia dianggap bukan seniman gitu loh, karena dia orientasinya uang misalnya kayak gitulah Mas. Jadi arena sebelum 98 itu kayak membatasi seorang orang kalau profesinya ini. Nah setelah 98 makanya ada keterbukaan itu, orang mulai mengisi random lah, kamu mau jadi pengusaha sekaligus ini sekaligus itu lebih terbuka sih, nggak ada lagi justifikasi dan sebagainya. Itu sih Mas. Terus apa ya? Satu lagi ya? Yang tadi Nah, ini juga menarik, Mas. Sebenarnya makanya di arena sastra itu ada arena posisi-posisi yang satu sama lain sebenarnya saling berebut kekuasaan hegemonik lah. Untuk menentukan bukan hanya kelompok mana yang lebih dominan, tetapi ideologi apa yang dominan. Itu terjadi misalnya kalau dalam sejarah kita ada kelompok Les Bumi, Lekra, ada kelompok-kelompok sastra lah. Mereka saling berebutan untuk mencapai posisi tertinggi. Mana yang lebih dominan seperti itu. Kesusastraan apa yang lebih dominan, ideologi apa yang lebih harus kita bawa. Itu kan perebutan, pertarungan. Nah, makanya konsep Borju itu arena itu dipandang sebagai ajang pergulatan dan pertarungan. Jadi orang yang masuk ke arena itu semuanya bertarung untuk mendapatkan posisi dan legitimasi. Ya, itu logika hampir semua arena sih. Arena politik, orang masuk ke politik, mereka masuk menempati posisi-posisi yang satu sama lain saling bertarung untuk mencapai kekuasaan. Termasuk di sastra, Mas. Saya kira kalau di tempat kita juga, saya kira penentang-penentang Denny JA mungkin juga punya dendam tersendiri gitu. Kalau bukan dendam ya, mungkin ada ruang juga untuk masuk ke pertarungan itu. Setidaknya memposisikan diri, kalaupun tidak ingin mencapai kekuasaan adalah menjadi pembeda. Aku bukan kelompok Denny JA loh. Nah, itu di konsep Borju namanya distinction. Kamu harus untuk menjadi sesuatu, kamu harus namanya distinction, membedakan diri dari yang lain. Nah, itu mungkin gitu. Jadi selain pertarungan kekuasaan juga namanya distinction. Kamu harus menjadi beda untuk dalam arena itu. Itu Mas. Oh, Mas. Makasih. Mantap nih. Luar biasa. Mantap sekali. Mantap Mas Dede. Oh, mantap. Kayaknya harus ngomong gimana Bro? Siap. Nah, gini. Ya namanya banyak sepakatnya lah banyak sepakatnya lah sama Mas Dede. Mas Fitriawan Nur Indrianto. Modal kan sebagai bahan untuk mencapai tujuan gitu lah ya.
nama dia punya modal sastra. Nah, menurutku yang kemudian kenapa kayak pertanyaannya Mas Aula tadi, kenapa kemudian kepentingan apa sih orang-orang yang menolak begitu ya Mas Aula ya, benar ya? Kepentingannya apa gitu? Saya pikir Denny JA ini goal utamanya itu bukan untuk memiliki modal politik seperti yang sudah disebutkan Mas Didi tadi, memiliki modal itu di arena sastra gitu ya. Tapi dia punya goal lain yang lebih jauh. Nah, alatnya itu legitimasi di dunia sastra. Nah, orang-orang yang menolak ini, itu tidak mau, rasa tidak mau dijadikan bahan, dijadikan alat gitu. Karena secara umum dia ingin seluruh sastra, padahal kan arena sastra ini kan punya banyak kubu lah gitu ya. Nah, seakan-akan semua kubu ini bersepakat bahwa dia punya pengaruh besar. Nah, orang-orang ini mungkin sudah bisa membaca, dia akan membawa ini, cerdasnya Denny JA ini kan dia bisa memanfaatkan modal ini untuk mencapai tujuannya. Nah, orang-orang ini kemudian tidak mau dijadikan alat supaya si Denny JA ini mencapai tujuannya. Kira-kira ngono lah menurutku. Kira-kira begitulah kalau menurutku. Ya, betul. Ya, apa yang disampaikan Mas Danu benar ya. Kalau di tesis saya juga ada tentang perdebatannya ini, termasuk kelompok-kelompok yang menentang itu kan Salihara, juga menentang secara pribadi GM memberikan testimoninya tentang puisi esai dan perdebatan ini. Kemudian tokoh-tokoh lain, terus kalau yang paling kentara tentu komunitas Bumi Putra kan, Bumi Putra itu ya Saud Situmorang dan kawan-kawannya. Kemudian tapi kelompok-kelompok akademisi lain juga banyak. Artinya kelompok-kelompok di luar sastra ini, dia di luar lingkupnya Denny JA ini melawan benar, karena sastra dijadikan alat. Artinya apa? Dijadikan alat untuk legitimasi seseorang gitu. Dan mereka semuanya biasanya Salihara dan Bumi Putra ini kan selalu biasanya berbuat kuasa lah dari dulu ya kayak gitu. Tapi untuk kasus Denny JA ini hampir semua komunitas sastra secara luas lah apapun itu menolak bahwa dia adalah tokoh sastra Indonesia paling berpengaruh. Makanya orang-orang ex horizon itu ya cukup dihujat sebenarnya. Sebenarnya dihujat. Kenapa sih mau kayak gitu orang-orang jurnal Sanjak dan sebagainya mau sih diperalat hanya karena duit gini-gini. Artinya publik sastra secara luas menentang Mas. Karena ada klaim kepentingan itu sih. Yang mereka bukan klaim, ada kepentingan yang dilihat yang berbeda dan memang itu mungkin sudah menodai sastra dalam hakikatnya. Karena setiap orang yang masuk sastra itu tahu ini sih Mas. Punya kesadaran apa sih yang berlaku di arena sastra itu. Jadi kemurnian apa segala macam nilai itu adalah hal yang tetap dijunjung tinggi dalam arena sastra. Melacurkan diri dalam sastra dalam kutip untuk uang itu adalah sesuatu yang tabu lah. Itu logika arena sastra Mas. Jadi kalau bermain antik lah. Seperti itu Mas. Kira-kira sih. Ya, terima kasih Mas Danu sudah memberikan. Halo, malam. Waalaikumsalam. Salam kenal ya. Salam kenal Pak. Ya, saya Sugio. Saya awam tentang Denny JA ini. Cuman tahu saya hanya dari sisi politik. Tadi disinggung-singgung tentang apa itu arena, kemudian kapital. Saya jadi ingat filsafatnya itu ada 3 unsur tuh. Habitus, arena, dan kapital. Ya, saya pikir itu kok si Denny JA itu kan kita tahu ya orang cerdas, kemudian kapitalnya luar biasa, duitnya banyak. Kemudian dia tahu arena. Oh, sepertinya dia tahu nih sastra ini bisa menjadi arena saya. Kemudian habitusnya dia sudah suka menulis. Kebetulan tulisannya bentuknya ise yang puisi atau puisi yang berbentuk ise. Cuman yang menjadi pertanyaan untuk polemik itu kan gara-gara muncul buku yang dia masuk tokoh itu. Nah itu parameternya apa kan kita
yang tahu orang-orang horizon yang Mas Fitriawan sebutkan tadi. Tapi saya sendiri jadi ingat teorinya Maslow yang aktualisasi diri itu. Jadi ketika Denny J.A. ini sukses di dunia politik, survei, tim sukses, dia uangnya banyak, habitusnya dia tahu betul, kemudian arena politik dia menguasai betul, dan akhirnya beberapa gubernur, wali kota, dan SBY yang dipegang dia sukses, maka dia coba-coba itu. Saya pikir dia menyelenggarakan lomba IC dan seterusnya itu ya siapa tahu orang-orang sastra menerima karena dia punya kapital, modalnya banyak, maka dia lomba dengan hadiah, bahkan daftarnya gratis. Di situ itu mungkin kadang-kadang begini loh, kalau dalam dunia politik kita jadi ingat tulisannya si Gunawan Muhammad sama tulisannya si pengarang Harimau itu siapa? Mukhtar Lubis ya? Mukhtar Lubis. Coba kalau kita baca, kadang-kadang lucu, ya lucunya begini. Ketika kita membaca catatan pinggirnya dengan Muhammad sekarang sama catatan pinggirnya, sebutlah catatan pinggir. Judulnya saya nggak tahu, pokoknya bukunya si Mukhtar Lubis. Itu begitu ketika sebelum tahun 66 dia nyerang habis-habisan di koran dia, catatan pinggirnya Mukhtar Lubis tentang Soekarno Orde Lama. Yeah. Tapi begitu jatuh, dia berbalik 180 derajat. Nah, apakah hubungannya Denny J.A. ini ada bau-bau politik dari analisis penelitian dari Mas Fitriatnya? Kadang-kadang itu menjadi arena kan. Siapa tahu nanti next-nya ke depan dia larinya mau jadi presiden. Mungkin dia merayu orang-orang sastra. Tapi kadang-kadang orang sastra sendiri kan suka lucu ya. Lucu dalam arti begini ya. Coba ingat. Kenapa sih orang katakanlah Denny J.A. diserang oleh orang-orang yang sampai muncul emosi tidak percaya itu kan? Iya. Kita kan ingat kasusnya Eka Kurniawan ketika Mahayana mencerca habis-habisan karya Cantik Itu Luka yang jorok dan sebagainya, tapi begitu lelaki harimau dan diakui dunia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai ini terjadi, katakanlah next saya nggak tahu, tahun ke depan tiba-tiba karyanya Denny J.A. ini diakui orang luar, baru kritikus Indonesia diem saja. Nah, hubungannya dengan tesis Mas Fitri ini, sampai ke analisa ke situ nggak? Misalnya bahwa dia membentuk, artinya dia cari arena baru untuk dia masuk politik ke entah kapan itu. Ada nggak kira resistensinya ke situ? Terima kasih. Oke Pak, terima kasih ya. Kalau untuk tesis saya sendiri tidak sampai ke situ ya, dalam artian karena sebenarnya apa yang dilakukan Denny J.A. ini sebenarnya masih jalan panjang ya, jalan panjang yang ujungnya sebenarnya saya juga masih bertanya-tanya gitu. Semua orang pasti bertanya-tanya, ini mau kemana sih arahnya? Kalau dilihat memang benar sekali, mungkin teman-teman juga kalau tahu Denny J.A. ini sebenarnya bukan hanya seorang surveyor ya, bukan lantas tiba-tiba terjun di dunia politik dengan lembaga survei yang baru terkenal. Jauh sebelumnya Denny J.A. adalah seorang penulis, Mas. Denny J.A. ini penulis yang tulisannya cukup bagus, menulis kritik-kritik sosial kalau dulu ada jurnal kayak Prisma seperti itu loh. Saya pernah menemukan tulisan Denny J.A. artinya dia memang modal culturalnya dan pendidikan, dia adalah seorang ilmuwan sosial lah ya. Artinya dia nggak cuma kuliah, tapi dia memang cukup waktu ketika muda dia cukup menulis karya-karya atau esai-esai yang cukup dimuat waktu itu kan. Kalau kritik-kritik sosial biasanya Prisma atau apa itu saya pernah menemukan. Jadi dia memang cukup penulis yang sebenarnya cukup ya bisa dikatakanlah bagian dari intelektual lah ya, akademisi sosial gitu kan. Kemudian dia masuk sastra. Sebelum masuk sastra sebenarnya Denny J.A. itu masuk dulu ke ranah drama sebenarnya. Kalau teman-teman saya mengikuti juga, Denny J.A. pernah ingin masuk ke drama,
tetapi di ranah drama notabene dia tidak sebegitu diterima seperti di arena sastra. Drama dalam artian pementasan dan seni pementasan lah ya. Waktu itu pernah juga muncul buku tentang drama dengan seperti proyek Denny J.A. di sastra, tapi tidak cukup meledak karena dunia drama dan pementasan tidak seheboh dunia sastra. Polemik-polemiknya mungkin nggak meledak di sastra. Di sastra ini ketika ada kontroversi kan langsung pecah lah ya. Nah ini menarik. Itu kemudian dia masuk sastra, kemudian indikatornya sebenarnya kalau dia besok mau menjadi apa saya juga belum tahu Pak. Tapi yang jelas adalah itu salah satu cara dia untuk bisa bertahan juga di arena kekuasaan yang sekarang seperti itu. Jadi modal-modal yang dia sudah dia miliki termasuk di arena sastra untuk menguatkan posisinya di arena kecancah politik kekuasaan di Indonesia. Nah, sekarang itu yang betapa lembaga survei itu tidak bisa dipisahkan dari pilkada, pemilu dan sebagainya. Dan itu semuanya kan tentu proyek besar. Itu semuanya duit. Kita masuk ke alam demokrasi di mana semua pilkada dimulai dari pemilihan bupati, pemilihan gubernur, kemudian pemilihan calon legislasi, pemilihan presiden, itu mengucurkan dana yang sangat besar gitu. Dan peluang-peluang bisnis di arena itu besar. Artinya kalau Denny J.A. untuk terlibat di dunia politik, uang dan ekonomi tentu besar. Tapi kalau di dunia sosial atau politik, saya kira Prabowo aja nyalon presiden gitu loh. Atau siapa ya? Artinya Prabowo yang mungkin sudah punya nama, dia nggak perlu jadi presiden. Mungkin pasti ada pencapaian yang selalu diinginkan. Ketika kamu, nah ini mungkin nafsu juga ya. Ketika orang sudah mencapai satu titik, ingin titik yang lain, yang lain. Mungkin itu ada. Karena saya baca ketika dalam konsep habitus, ini saya sebut enggak ya? Kalau di ini saya ada. Saya ada. Di konsep habitus itu, sesuatu yang tertanam dari masa kecil itu berpengaruh juga dalam kehidupannya. Kalau teman-teman baca profilnya Denny J.A. itu, dia sejak kecil membaca buku tentang ketokohan seseorang. Dia sangat suka sekali melihat sosok figur yang terkenal dan ditokohkan. Nah, itu salah satu bacaan yang dia suka, buku siapa di profilnya dia. Dan mungkin dia ingin mencapai ambisi itu. Jadi ambisi kekuasaan dia mungkin sudah punya, mungkin duit sudah ada, ya apalagi sih yang tersisa. Dia pengen dikenal mungkin ya, dikenal sebagai orang hebat, itu pencapaian terakhir sih ya. Walaupun katakanlah kamu nggak meninggalkan apa-apa, tapi kalau meninggalkan nama ya kamu dikenang seumur hidup kan. Katakanlah mungkin di situ juga bisa jadi obsesi pribadi ya mungkin gitu. Tapi kalau di ranah sosial politik untuk saat ini saya melihatnya masih bagaimana dia bisa bertahan di arena tempat yang sudah dia sebenarnya nyaman sih sebagai surveyor. Atau mungkin kalau dia bergerak di bidang sosial pasti posisi-posisi kalau sebagai politikus praktis. Nah, politik ini kan luas, ada politik praktis, ada politik yang mungkin dalam konteks di sini sebagai ilmuwan politik atau sosial itu kan juga posisi juga. Nah, kalau dalam politik praktis masih sekarang ini sebagai bagian dari pilkada dan sebagian lebih ke situ menguatkan posisinya, tapi mungkin jabatan sosial atau menteri atau kemungkinan besar juga mungkin kalau dia bisa juga ada dalam benak dia. Karena apa? Hampir Denny J.A. selalu dekat dengan kekuasaan di mana dia akan menjadi pemenang dalam politik. Ketika dia dekat dengan Golkar waktu itu menang. Demokrat, ketika dekat dengan Demokrat, sekarang dia merapat pada Jokowi kan. Dia tahu bahwa ini dengan kemampuan surveinya dia akan menang nih. Jadi sebenarnya nggak usah ada Denny J.A. pasti menang kok, kayak gitu kan. Ada lembaga survei, tapi dia bisa membaca itu mungkin. Nah, dia selalu dekat dengan kekuasaan politik di Indonesia dan itu sangat menguntungkan posisinya dia ketika dia misalnya ingin masuk atau ditawari jabatan politik misalnya. Kalau kita lihat seperti itu sih Pak.
Nah, saya lihat. Jadi intinya nempel dulu lah sama kekuasaan. Kamu memperbaiki citramu, mempertahankan citramu yang sudah bagus, nempel kekuasaan. Tiba-tiba kamu ditawari jabatan, that's okay. Kalau profil yang kamu buat itu seolah-olah hebat, ya ini sastra, tokoh sastra, ini tokoh sosial, kamu jadi menteri sosialnya misalnya, dalam kasarannya kayak gitu, itu lebih gampang sih. Kayak gitu sih Pak. Cuma kalau sekarang saya belum bisa melihat lebih jauh. Gitu Pak. Iya, sebenarnya kan ya. Saya setelah kemarin Mas Harun melempar tema tentang Denny JA itu saya kaget loh. Oh, Denny JA itu ternyata nulis juga. Saya dalam arti itu saya cari-cari lah itu di internet. Nah, saya temukan beberapa isinya dia yang katanya puisi-puisi itu salah satunya ketika dia ngirim menjawab sebuah Twitter terus ditulis dalam bentuk isi tentang Luhut Pangaribuan yang dia minta jabatan komisaris itu loh. Sangat heboh itu. Cuman kan saya tidak mengikuti polemik ketika Mas membuat tesis itu. Mungkin waktu itu kalau ikut tahu kan tulisan-tulisan dia. Jadi saya kemarin juga terbatas. Sebenarnya saya pribadi sebagai orang yang tidak jago-jago sastra, tapi bagus tulisannya. Tulisannya yang memang puitis juga, saya bilang dari esai-esainya itu. Ya. Nah, apakah pada saat Mas mengangkat Denny JA itu ketika menulis tesis itu ada terjadi perdebatan perang ide-ide antara sastrawan dan dengan Denny JA, atau dari siapa yang orang-orang mantan Horizon itu mempertahankan argumennya kenapa dia parameter yang bisa menjadi tokoh sekian itu. Seperti kalau kemarin kita membaca perdebatannya perang opini antara Gunawan Muhammad sama AS Laksana itu kan enak sekali. Perang opini yang orang sastrawan. Nah, apakah waktu itu juga terjadi perang seperti itu? Terima kasih. Oke, ya, Pak. Tentang sebenarnya kalau di dalam sastra itu yang bisa diperdebatkan sebenarnya kan estetika sastranya ya. Apakah ini bagus atau enggak itu tergantung karya itu dan penilaian publik, ataupun kalau dalam ranah yang lebih ini adalah penilaian dari kritikus sastranya. Kalau di zaman sebelumnya, zaman Khairil misalnya, itu posisi Abe Yasin misalnya sangat menentukan bahwa karya ini bagus atau enggak. Kalau Abe Yasin bilang ini bagus. Kalau ini enggak. Ketika zaman Horizon, ketika suatu karya sastra itu dimuat di majalah Horizon, udah pasti ini karya bagus. Udah pasti dia akan kemudian wah terkenal nih, sastrawan nih. Orang akan mengenalnya, wah udah pernah di Horizon nih. Atau mungkin kalau yang belakang-belakangan dimuat di Kompas lah. Karya yang udah dibuat di Kompas itu udah karya hebat lah kayak gitu lah. Nah pertanyaannya pasca 2000-an itu legitimasi seperti itu orang-orang atau lembaga-lembaga seperti itu relatif masih bertahan, masih menentukan posisi sastra mana yang bagus atau enggak, masih ada tapi tidak begitu dominan. Nah, dalam kasus Denny JA ataupun karya-karya secara umum misalnya, sebenarnya kan makanya tadi saya bilang ada subarena terbatas atau enggak, dan itu sudah agak kabur. Kalau teman-teman orang-orang yang menulis biasanya disebut di kalangan sastrawan penulis lah, dikatakan penulis adalah ya mereka yang sudah menulis di koran-koran misalnya, karena politik koran ini ya cukup dominan juga media massa gitu. Jadi kalau kamu mau dianggap sebagai penulis tuh minimal udah banyak karyamu atau karya-karyamu udah dibuat di majalah atau di koran, atau minimal memenangkan suatu perlombaan sastra. Misalnya kamu menjadi pemenang lomba penulisan novel di KJ, otomatis kamu dianggap sebagai penulis hebat, atau kamu diundang di emerging Ubud Writer gitu kan. Nah, itu kan menentukan nilaimu. Jadi nah ini di Bourdieu juga menarik sebenarnya. Bourdieu ini hebatnya teori itu sampai kemana-mana. Kepopuleran seseorang nilainya tidak hanya dinilai dari karya sastranya juga. Legitimasi yang lain pun mempengaruhi posisi seseorang dalam penilaian orang terhadap istilahnya ya tadi modal simbolik itu tidak hanya dari karyanya saja sebenarnya. Memang karya sangat berpengaruh, tapi juga tidak. Nah,
Dalam konteks Denny J.A. ini secara karyanya sebenarnya satu. Karya ini apakah dikenal atau tidak di publik gitu ya. Kalau kita pakai logika-logika yang terjadi di sastra. Kedua, pernah nggak Denny J.A. ngirim di koran kemudian dimuat? Itu kan juga enggak. Satu, dikenal publik juga nggak tahu sebelumnya. Dua, apakah Denny J.A. pernah menjadi pemenang lomba atau enggak? Nah, gitu. Nah, itu kan sebenarnya dari segi situ kebiasaan-kebiasaan yang ada di sastra dia sudah tidak masuk lah ya, katakanlah tidak memakai logika arena sastra secara umum lah yang dipakai di dalam arena sastra secara umum. Nah, cuma dia ini kan cukup dekat dengan karena dekat dengan banyak tokoh. Nah, dia itu salah satunya adalah meminta endorsement. Dalam bukunya itu ada endorsement dari Sapardi, ada Sutarji, sama siapa lagi yang notabene tokoh-tokoh sastra lah ya. Endorsement, kalau teman-teman tahu politik endorsement lah, sebenarnya endorsement itu kan tidak selalu isinya karya itu bagus atau tidak. Orang ngasih endorsement itu kan ya cuma ngasih tanggapan aja, tapi bisa dijadikan klaim bahwa karya ini bagus kan, itu politik endorsement. Nah, jadi selain politik media, politik endorsement, kemudian tadi tidak ada yang menilai Denny J.A. ini karyanya bagus atau enggak. Kalau bahkan Jamal D. Rahman sebagai redaktur jurnal Sajak mengatakan bahwa karya Denny J.A. ini jelek. Ya, itu ada. Kalau teman-teman buka YouTube tentang buku 33 tokoh sastra Indonesia, itu saya ada videonya, ada link videonya kalau di tesis saya. Jadi link video YouTube-nya, di situ Jamal D. Rahman pun mengatakan bahwa karya Denny J.A. nggak bagus. Secara estetik dia sastra populer. Artinya cara menulis Denny J.A. itu tidak menggunakan perangkat sastra yang dikenal orang dengan bahasa yang hebat lah. Dibandingkan dengan tulisan Ahmad Tohari tentu kalah. Dia tulisannya populer. Kemenangannya adalah dia mengangkat tema sosial. Tema sosial yang memang cukup menarik, diskriminasi, LGBT gitu. Tapi secara estetika dalam artian penulisan, dia mungkin lebih dekat ke sastra populer yang di dalam arena sastra dianggap picisan lemah atau secara sastra. Itu sih kira-kira. Memang temanya bagus tapi secara estetika sastra, kebahasaan bisa dibilang lemah dan cenderung populer. Karena misalnya sebagai contoh, yang salah satu puisi esainya itu Batman and Robin. Bisa dibayangkan nggak lucunya karya sastra tokohnya Batman and Robin? Mengambil dari ketokohan yang sudah melegenda gitu. Itu kan juga dalam estetika dalam sastra nggak ada kebaruan tokoh Batman and Robin. Mungkin kayak gitu sih Pak kalau di logika sastra. Oke, terima kasih. Mantap. Terima kasih Mas. Oke, nah, habis juga ya waktunya. Terima kasih bro, saya tinggal. Ya nih, kebetulan waktunya sudah pas ya. Ya. Kosong-kosong. Oke ya, semoga apa yang Mas dulu dia Mas. Ya, terima kasih banyak Pak Dede. Lain kali mungkin bisa mengisi kembali dengan tema yang tadi. Oke, terima kasih. Thank you semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sugio. Oke, cukup ya Mas ya. Pak, terima kasih banyak Pak waktunya Pak ya. Oke, sama-sama ya, makasih Mas. Ya, terima kasih. Ayo, terima kasih. Biasa teman-teman. Ya, juga.